Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan dalam kami, baik yang pernah kami alami maupun sesuatu yang baru, dan banyak yang baru yang Engkau akan nyatakan dalam kami. Tapi di dalam menghadapi yang baru, Tuhan, berikan kami kekuatan, jangan ada suatu keraguan dalam kami untuk tetap mempercayai bahwa Engkau membawa kami kepada tempat yang damai dan sentosa. Kami berterima kasih Tuhan, sebagaimana perjalanan dari umat-Mu pada masa yang lalu di padang belantara, demikian perjalanan sidang-Mu pada hari-hari ini. Tuhan, berikan kami suatu ketetapan dalam hati untuk tidak goyah dalam menerima rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami, agar kami melakukan apa yang berkenan di hadapan hadirat-Mu sesuai dengan rencana di Kau Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang menggoda mengganggu kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera, salam damai bagi saudara-saudara, bagi kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita akan memeriksa firman Allah, mempersiapkan diri kita bukan hanya sementara kita berada di bumi ini, terutama mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita dipercayakan oleh Tuhan dalam pelayanan ini, juga pelayanan Paskah yang akan datang. Kita minggu ini kita sesungguhnya sudah mulai pada hari pelaksanaan Paskah. Pada tanggal 2 nanti, tanggal 2 April hari Jumat, kita sudah berada pada Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada hari Jumat pagi, kebaktian anak-anak sekolah minggu di sini akan mulai jam 9 pagi. Saudara-saudaraku, kita bawa anak-anak, dan saya mendengar laporannya bahwa sudah 1.900 anak yang akan, betul ya, 600, maaf saya salah ngomong, 1.600 anak yang nanti akan memenuhi tempat ini. Dan kita tentunya tidak dilarang untuk datang, tetapi tempat-tempat kita khususkan untuk anak-anak di dalam ruangan. Kita biar berdiri. Saya juga seringkali banyak berdirinya kalau mengikuti kebaktian anak sekolah minggu, memberi kesempatan mereka untuk leluasa mengikuti tiap mata acara yang dilakukan, dan anak-anak ini akan terus bersukacita. Dan anak-anak ini, kalau saya lihat pendaftaran yang datang, mereka berfellowship tidak hanya dari gereja kita, tapi dari gereja-gereja yang lain juga. Mereka datang bersama-sama dan bersama dengan guru-gurunya. Jadi satu fellowship yang dimulai dari anak-anak, kemudian nanti kita secara umum, kebaktian kita juga demikian. Dan kebaktian di Hotel Westin rasanya kali ini mendapat perhatian banyak. Dari seksi pendaftaran sampai pada hari kemarin sudah 1.000 lebih para hamba-hamba Tuhan yang akan datang. 1.000 lebih hamba Tuhan dengan tua-tua dan imam-imam. Ini merupakan suatu pendaftaran yang sangat banyak sekali.
Tadinya kita perkirakan 500 orang, tetapi rupanya sudah meningkat sekian banyak, dan ini suatu tantangan buat kita sekalian. Sidang jemaat, terutama sidang jemaat di Johor dan Lemah-Putro yang digembalakan oleh firman Tuhan. Sejauh mana kita mampu menerima kepercayaan Tuhan ini untuk menerima para tamu-tamu yang akan datang dari luar negeri. Juga beberapa saudara-saudara kita akan datang. Saudara-saudara kita berdoa buat satu keluarga dari Jerman yang seharusnya kemarin tiba, tapi ada sedikit kekeliruan dalam paspor sehingga mereka tertunda. Nanti pada hari Selasa mereka berangkat dari Jerman dan diperkirakan hari Rabu akan masuk di kota Surabaya. Saya mohon doa buat semua peserta baik dari dalam negeri, sebab memang di hari-hari ini dalam negeri kita mengalami banyak hambatan, baik segala sesuatu, situasi di tempat, situasi di perjalanan, dan berbagai-bagai hambatan. Tapi kalau saya mendengar berita bahwa di daerah-daerah sekarang sedang mereka merindukan gerakan ini, panasnya gerakan ini sampai kepada sidang jemaat, dan mereka berbondong-bondong ingin datang, baik dari Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, maupun dari kita di sini, saudara-saudaraku dari Kalimantan, dari Sulawesi, saudara-saudaraku, mereka merindu untuk datang. Kita diuji untuk hari-hari ini sejauh mana kita bertanggung jawab. Soal kemampuan, itu kemampuan datang dari Tuhan, tapi tanggung jawab itu Tuhan lihat di dalam kita. Sejauh mana kita mau bertanggung jawab, sejauh itu Tuhan akan berikan kita kemampuan untuk bisa melakukan pelayanan baik secara jasmani, mulai dari transport, konsumsi, kemudian akomodasi. Ini hal-hal yang sangat penting kita perhatikan, saudara-saudaraku, sebab ini ujian dari Sang Raja untuk rakyatnya, untuk umatnya. Waktu aku lapar, waktu aku haus, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap orang-orang yang suka mendengar firman ini. Kita berbondong-bondong, saudara-saudaraku, membawa korban persembahan kita, baik merupakan dana keuangan, natura, dan sebagainya. Saudara-saudaraku, saya bukan untuk meminta-minta atau tidak untuk meminta-minta, sebab saudara, saya sudah lihat sudah banyak yang bergerak dalam soal ini. Saya hanya ingin mengarahkan bahwa persembahan saudara-saudara itu tidak diarahkan untuk seorang manusia, tetapi Tuhan katakan, sebagaimana engkau lakukan kepada seorang saudaraku, bahkan yang paling hina ini, itu engkau lakukan bagiku. Jadi saya ingin mengarahkan persembahan itu tidak untuk seseorang manusia, karena kita simpati atau hanya karena penghormatan kita kepada si A dan si B, tetapi harusnya lebih dari simpati, lebih dari hanya penghormatan adalah kasih kita kepada Tuhan, kita nyatakan kepada saudara-saudara kita. Transportasi, saudara-saudaraku, tentunya nanti mereka yang akan datang membutuhkan penjemputan. Kebanyakan di pelabuhan, di airport juga, di stand plat atau stasiun bus, kereta api dan sebagainya. Kita sudah harus menyikapi soal-soal semacam ini, saudara-saudaraku, mengambil suatu perencanaan untuk agar jangan ada yang nanti kesasar. Kita sudah dengar satu kesaksian tadi, sekian lama hidup di dunia, selamat datang saudara Immanuel, tapi baru kali ini ke Surabaya. Selamat datang di Surabaya. Puji Tuhan. Saudara lihat banyak saudara-saudara kita nanti yang bahkan dari desa-desa yang mungkin baru itu kali ke Surabaya. Kalau kita tidak perhatikan penjemputannya, mereka bisa kesasar dan bisa kena tipu, kena copet dan sebagainya. Rasanya kita akan menyesal kalau itu terjadi karena kekurangan perhatian kita dalam menjemput. Juga
perjalanan-perjalanan mereka dari rumah-rumah di mana mereka menginap datang ke kebaktian. Saudara-saudaraku panitia sedang berusaha untuk melengkapi semua ini, namun rasanya sidang jemaat perlu mendukung dalam hal ini. Perlu mendukung panitia dalam hal ini untuk bersama-sama melayani para tamu-tamu. Ada yang dilayani oleh panitia, ada juga mereka yang datang dengan mengurus pengurusan pemondokan mereka, penginapan mereka, konsumsi mereka dan sebagainya. Tapi banyak yang perlu dibantu dalam menerima mereka. Sebab itu sidang jemaat yang ingin menolong panitia, hanya saya mohon supaya pertolongan ini benar-benar bermanfaat. Maka siapkan akomodasinya, konsumsinya, dan transport dari tempat mereka menginap ke kebaktian, supaya panitia dapat tertolong dalam hal ini. Sebab saya lihat apa yang ditanggung oleh panitia sudah cukup banyak. Dan sebagaimana penyampaian saya pada waktu-waktu yang lalu, 3 poin penting ini bisa kita layani bersama. Beberapa keluarga, mungkin seorang yang menanggung mempersiapkan akomodasinya, keluarga yang lain yang akan mengatur konsumsinya, keluarga yang lain yang akan membawa mereka dengan mobilnya ke kebaktian. Dan ini sangat membantu. Sistem semacam ini sangat membantu panitia. Puji Tuhan. Mari, untuk semua ini saya mohon supaya saudara bisa melapor kepada panitia, bukan minta izin, melapor supaya semua bisa terkontrol. Jangan ada yang nanti terbiarkan sebab kurang koordinasi. Sebab itu panitia yang ada, badan pelaksana kabar mempelai merupakan panitia tetap sampai Tuhan datang. Saudara-saudaraku, soal personilnya bisa saja berganti-ganti sejauh mana kemampuan seizin Tuhan. Dan kita berdoa supaya kita semua bisa melayani sampai Tuhan datang, ya. Puji Tuhan. Sebab itu saya sampaikan ini bagi saudara-saudara yang membuka rumah dan sebagainya. Marilah kita koordinasikan dengan baik supaya semua korban itu tidak ada yang terbiar seperti yang terjadi pada masa-masa yang lalu. Untuk itu lagi saya harus minta ampun kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara sekalian. Sebab pengorbanan itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Mari kita akan memeriksa kitab Wahyu Fatsal 19 dan Fatsal yang ke-20. Yesus datang kedua kali. Yesus datang kedua kali. Gereja Tuhan pada umumnya mengharapkan bahwa kedatangan Tuhan yang memang sudah sangat dekat. Saya katakan sangat dekat sebab 2000 tahun lalu Tuhan berbicara kerajaan Allah sudah dekat. 2000 tahun lalu. Coba bayangkan, kalau 2000 tahun lalu sudah dekat, bagaimana dengan hari ini? Sudah lebih atau sudah sangat dekat. Tetapi bagaimana kita menyikapi dengan mempersiapkan diri kita di hari kedatangannya yang kedua kali. Sebagai anggota sidang jemaat yang disebut juga anggota tubuh Kristus, kedatangan Yesus yang kedua kali saya sudah sampaikan dan saudara sudah dengar. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Kita harus menjadi raja-raja. Kita harus menjadi raja-raja. Yang kedua, dia sebagai mempelai laki-laki. Kita harus menjadi mempelai wanitanya. Perkataan harus ini bukan pemaksaan, tapi ini berarti suatu kerinduan kuat untuk kita. Ya. Kemudian yang ketiga, dia datang sebagai imam besar. Itu berarti kita harus menjadi imam-imam mutlak itu. Kalau kita tidak mau menjadi imam-imam, artinya melayani pekerjaan Tuhan, melayani kehendak Tuhan,
Maka kalau dia datang, bagi kita dia bukan imam besar. Dan pasti kalau dia bukan imam besar, kalau dia bukan mempelai pria, kalau dia bukan raja kita, dia adalah hakim yang maha adil, yang akan menghakimi segala perbuatan yang kita sudah lakukan dalam tubuh ini. Sebab itu mari kita mau tekun ini. Kita sudah memeriksa dia datang sebagai raja. Dia datang sebagai raja, saudara-saudaraku. Raja di atas segala raja. Itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini ditandai dengan ucapan haleluya. Dengan ucapan haleluya. 4 kali disebutkan haleluya dalam Fatsal 19 ini. 4 kali disebut haleluya. Haleluya itu artinya puji Tuhan. Terdiri dari 2 perkataan. Halal itu artinya puji, dan Yah atau Yahweh itu Tuhan. Jadi haleluya itu artinya puji Tuhan. Ucapan untuk menyambut sang raja. Raja yang akan datang, raja yang sudah memenuhi persyaratan dari surga untuk menjadi seorang raja. Dia dipilih oleh Tuhan, itu mutlak. Untuk menjadi seorang raja dia adalah orang pilihan Tuhan. Baru kemudian dari pilihan Tuhan ini diterapkan persyaratan. Pertama, dia adalah saudara, berarti satu darah, ya. Kita pun harus dilahirkan kembali untuk bisa menjadi saudara. Tidak lagi nanti ada bangsa ini, bangsa itu. Semuanya kita menjadi satu bangsa. Bangsa yang rajani, imamat yang rajani, bangsa pilihan Tuhan. Dilahirkan kembali, ya. Saya sudah sampaikan itu. Kemudian yang kedua, dalam kitab imamat, kitab Ulangan Fatsal 17 itu syarat yang kedua, jangan punya banyak kuda. Kuda itu kekuatan. Kita membutuhkan satu kekuatan, yaitu kekuatan yang rohani. Pengertian kuda dalam Alkitab ada 2, yaitu rohani, kuda dalam arti roh, rohani, maupun kuda dalam arti daging. Jadi kekuatan mana yang harus dipakai untuk menjadi warga kerajaan surga? Maka kita membutuhkan kekuatan dari Roh El Kudus, bukan dari gagah dan perkasa. Semua itu akan terjadi tetapi oleh Roh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Nabi Zakaria Fatsal 4 ayat yang ke-6. Jadi demikian saudara-saudaraku, jangan banyak kuda. Sebab kuda-kuda yang lain itu jelas akan membawa kembali ke Mesir. Mesir itu dunia perhambaan. Mesir itu bicara tentang dunia dengan segala kenajisan dan kekotorannya. Itu bicara tentang Mesir dalam Alkitab, saudara-saudaraku. Jadi biar kita perhatikan, kalau kita cenderung banyak mencontoh sistem dunia, mencontoh sistem dunia dalam ibadah, mencontoh sistem dunia dalam berkorban, mencontoh sistem dunia dalam pelayanan kita, tanpa disadari kita cenderung mengarah ke Mesir. Dan ini Tuhan katakan jalan itu jangan pernah ditempuh lagi. Jalan yang itu jangan kamu ulangi, sebab ini nanti akan merugikan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, raja itu tidak boleh punya banyak istri, atau dengan tegasnya hanya satu istri. Hanya satu istri yang bebas dari pengaruh emas dan perak. Penjelasannya dalam Bible Study saya sudah bawa saudara ke Ibrani Fatsal yang ke-6
13 ayat 4 sampai dengan ayat yang keberapa, 8 kalau tidak salah ya, bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan, tidak harus diperbudak, diikat oleh emas dan perak, tetapi kita harus bebas dari itu. Tuhan penolong kita. Kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir, bahwa raja itu harus menyalin kitab ini, menyalin, untuk kemudian salinannya itu dibaca terus menerus. Ini bahasa Alkitab yang artinya kita harus memperhatikan firman, membaca, menulisi itu di dalam hati kita. Dalam Alkitab dikatakan firman itu ditulis hati, ditulis di mulut kita, ditulis di akal kita, ditulis dalam perbuatan kita. Saudara-saudaraku, jadi singkatnya, hidup dalam firman, itu singkatnya. Itulah Yesus datang sebagai raja dan kita menjadi raja-raja. Dari syarat-syarat ini, saudara-saudaraku, dari syarat ini Tuhan tingkatkan. Tuhan, atau pada pagi hari ini kita akan ambil satu syarat, yaitu bahwa raja itu tidak boleh punya istri banyak, atau dengan lain perkataan, hanya satu istri. Hanya satu istri. Kita baiknya membaca lebih dahulu, saudaraku, di dalam kitab Kidung Agung. Apa itu? Kidung Agung. Ya, dalam Kidung Agung. Mari kita baca dalam salah satu ayat dalam Kidung Agung, Fatsal yang kelima. Kidung Agung Fatsal yang kelima, judulnya mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Banyak pujiannya, saudara-saudaraku, banyak pujiannya. Tapi mari kita baca salah satu pujian ini, ayat yang ke-8. Fatsal 6 ayat yang ke-8. Fatsal yang ke-6 ayat yang ke-8. Permaisuri ada 60. Ya, permaisuri ada 60. Selir 80. Selir 80. Dan darah-darah tak terbilang banyak. Iya, jadi kalau bicara tentang wanita, banyak sekali. Permaisuri ini termasuk bagiannya tersendiri. Permaisuri ada 60. Selir 80. Anak darah-darah ada tidak terhitung banyaknya, 9. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku. Iya, tapi merpatiku itu istri, merpatiku itu satu-satunya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku. Idam-idamanku. Iya. Satu-satunya anak ibunya. Satu-satunya anak ibunya. Anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Iya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Iya, puji Tuhan. Jadi ini peningkatan kehidupan kita dari suatu kehidupan cara umum bagaikan anak darah, kehidupan yang sempat disucikan. Ini anak-anak darah, kehidupan Kristen yang disucikan. Kemudian mendapat dari kesucian ini, mulai masuk dalam pemilihan khusus menjadi selir dan permaisuri disebutkan. Ini yang dihitung, ya. Anak darah itu tidak terhitung banyaknya. Ini berarti kehidupan Kristen secara umum, ya, tidak terhitung berapa banyak orang Kristen. Tapi dari orang Kristen yang suci ini, saudara-saudaraku, masih Tuhan lihat di mana? Pelayanannya. Selir dan permaisuri ini
dihitung karena mereka masuk dalam pelayanan yang lebih mengarah kepada pribadi mempelai pria. Itu sebabnya tadi juga waktu saya menyampaikan penyampaian perhatian saudara-saudara dalam berkorban, saya berbicara untuk mengarahkan korban ini bukan karena simpati kepada seseorang si A, si B, atau karena apa saja alasannya, tetapi supaya pelayanan kita diarahkan kepada pribadi Dia yang akan datang. Yesus Kristus namanya. Dia mempelai laki-laki. Sekalipun untuk sementara ini dalam pelayanan kita, saudara-saudaraku, sudah mulai ada suatu peningkatan dari Kristen secara umum masuk dalam pelayanan. Itu ada kekhususan. Disebut dia selir, tidak apa-apa. Selir masih agak jauh, permaisuri lebih dekat. Jadi pelayanan ini harus semakin meningkat. Sebagai anggota biasa itu anak darah, kemudian masuk dalam pelayanan apa saja, saudara-saudaraku, kemudian sampai pada pelayanan yang semakin mendekat kepada pribadi Yesus. Permaisuri itu berarti sering berada di sisi, di samping dari mempelai pria. Ini kehidupan doa. Jadi pelayanan sampai kepada doa, sampai pelayanan doa yang sungguh-sungguh. Makanya saya sering katakan tim doa ini mendapat kesempatan untuk begitu dan terlalu dekat dengan Tuhan, asal dikerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Ini pelayanan yang semakin bersifat pribadi, ya, semakin bersifat pribadi kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan. Ini masih ada hitungannya. Disebutkan tadi selir 80, permaisuri 60, semakin sedikit, untuk kemudian nanti sampai pada hanya satu merpati. Jadi pelayanan kita, saudara-saudaraku, dalam hari-hari ini persiapan kita menyambut Yesus yang akan datang. Saudara-saudaraku, kita ini akan semakin sungguh-sungguh untuk akhirnya yang tidak terhitung banyaknya, akhirnya yang 80 banyaknya, akhirnya yang 60 banyaknya ini di hadapan Tuhan merupakan hanya satu kesatuan, disebut tubuh Kristus. Semoga ucapan ini saudara bisa tangkap dengan penangkapan rohani, untuk kita bisa melihat bahwa nanti tidak ada tubuh yang lain, hanya ada satu tubuh, hanya ada satu tubuh, saudara-saudaraku. Sebab itu ibadah kita, pelayanan kita, saudara-saudaraku, harus kita arahkan kepada suatu persekutuan menjadi satu kesatuan yang disebut tubuh Kristus. Tidak ada tubuh yang lain, tidak ada tubuh yang lain. Jangan membentuk tubuh Kristus yang lain, jangan coba-coba. Kalau saudara mau selamat, ini bukan suatu ancaman, tapi kita ingat, jangan coba-coba, saudara-saudaraku, untuk menampilkan tubuh yang lain selain dari tubuh Kristus. Sebab kita akan menantikan kedatangan Dia yang kedua kali. Selain dari Dia adalah Raja, Dia itu mempelai. Dia itu mempelai, saudara-saudaraku, dengan hanya satu tubuh. Dia hanya ingin melihat satu tubuh, nanti tidak ada banyak tubuh. Sekarang saudara-saudaraku masing-masing mengklaim ini tubuh Kristus, ini tubuh Kristus. Berapa tubuh Kristus itu? Tubuh Kristus itu hanya satu, anggotanya banyak. Hanya satu tapi anggotanya banyak. Nah, bagaimana kita sekarang? Kalau sekarang ini kita mau menjadi satu tubuh, menjadi mempelai wanita, prosesnya adalah bagaimana kita mau masuk dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Itu pertanyaan yang harus dijawab setiap pribadi secara lantang, secara tegas dan konsekuen.
saudara-saudaraku, kalau kita mau menyambut dia yang datang kedua kali sebagai mempelai laki-laki, bagaimana kesiapan hati untuk mau menyatu dengan yang lain? Itu pertanyaan yang terlalu sulit dijawab hari-hari ini. Jangankan dengan perbuatan, dengan mulut pun sulit, saudara-saudaraku. Jadi ini suatu persekutuan. Persekutuan ini sedang digarap oleh Tuhan dalam gereja-gereja Tuhan, saudara-saudaraku, dan sampai nanti pada akhirnya dalam Roma Pasal 11, dalam Roma Pasal 11, kalau bangsa Israel yang tercabik-cabik ini, yang sudah dirobek, yang sudah dipotong, itu kembali pada pokok yang benar, maka selesailah pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan yang terakhir, mempersekutukan tubuh Kristus. Dan saudara-saudaraku, hari-hari ini memang sedang rusak, tubuh Kristus ini sedang banyak rusaknya. Tuhan sedang memperbaikinya. Saudara-saudaraku, tema kita pada Paskah ini adalah segala-galanya. Ia menjadikan segala-galanya baik. Ini tema Tuhan berikan kepadaku pada hari Selasa yang lalu saat doa puasa, dalam berpuasa, dan Tuhan memberikan perkataan ini. Ia menjadikan segala-galanya baik. Ini merupakan berita nanti yang akan kita dengar pada Paskah ini. Mungkin jika Tuhan izinkan, saya akan berbicara pada Paskah di tempat ini pada tanggal 2 sore hari kebaktian maupun pada hari Minggu, dan juga nanti di Ghost Gate, sebab di Westin Surabaya, saudara-saudaraku, akan kita bahas bersama-sama, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan sedang mengerjakan yang baik ini. Segala-galanya akan menjadi baik. Sekarang ini segala-galanya rusak, nggak ada yang rusak, nggak ada yang nggak rusak. Semua sudah rusak. Jalan-jalan rusak, hubungan satu dengan yang lain rusak, banyak yang rusak. Saudara, kita akan kembali untuk menemukan nanti satu pribadi mempelai wanita yang benar-benar satu-satunya keutuhan. Mari kita sekarang akan membaca dalam Wahyu Pasal yang ke 19. Yesus datang sebagai mempelai. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 kita baca. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Iya, bersorak-sorai memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Iya, pengantinnya telah siap sedia. Terus? Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Iya, terus? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Iya, perbuatan benar. Perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Baca terus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan malam pesta kawin anak domba. Iya. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Iya, perkataan ini adalah sebenar-benarnya perkataan dari Allah. Jadi kesimpulan dari firman Allah ini menuju kepada
kebahagiaan mempelai. Ini kebahagiaan yang dialami oleh manusia di Taman Eden. Ini kebahagiaan mempelai. Berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Ini permulaan dari kerajaan 1000 tahun. Permulaan dari kerajaan Allah 1000 tahun di bumi ini. Katanya kepadaku, perkataan ini adalah benar. Sebetulnya inilah yang sebenar-benarnya perkataan atau firman Allah. Ini yang sebenarnya firman Allah. Kalau saya lanjutkan secara bebas, firman Allah ini membawa kita kepada kebahagiaan. Itu firman Allah. Jadi kesimpulan dari firman Allah adalah kebahagiaan. Kalaupun firman Allah itu menyatakan kesalahan, tujuannya supaya kita menjadi bahagia. Kalaupun firman Allah itu datang menyatakan, menunjukkan segala dosa dan pelanggaran kita, tujuannya adalah supaya kita bahagia. Jangan hidup diselubungi, dibungkus oleh dosa yang mencelakakan manusia. Tuhan mau ungkapkan dosa ini, dosa yang membuat rusak segala-galanya, supaya kita semua menjadi baik. Tidak ada dosa itu, semua akan jadi baik. Mengapa bumi ini rusak? Sebab dosa tidak dinyatakan, dosa disembunyikan. Ia datang dalam firman-Nya, firman menyatakan dosa. Dia menjadikan segala-galanya baik. Kalau setiap pribadi menyadari kesalahan dan dosanya, tidak ada masalah, saudara-saudara. Kalau saya ulangi, kalau setiap pribadi, baik dalam hubungan suami istri orang dua, maupun disertai dengan anak-anak, saudara-saudara, kalau semua pribadi ini menyadari kekurangan kesalahan, ini nikah bahagia, ini rumah tangga bahagia. Kalau satu masyarakat, kalau satu sidang jemaat ini semua menyadari kekurangan dan kesalahannya, oleh karena mendengar firman Allah, kehidupan beribadah kita, kehidupan kita melayani bahagia. Sebab kesalahan yang disadari itu tidak bisa merusak pelayanan, tidak bisa merusak ibadah, tidak bisa merusak nikah, gak bisa. Sebab sudah disadari. Apa yang merusak adalah kesalahan dalam nikah, dalam rumah tangga yang tidak disadari, baik oleh suami seorang diri maupun oleh istri seorang diri. Apalagi kalau kedua-duanya tidak menyadari, itu rusak. Tapi kalau dua-duanya sadar kesalahannya, dua-duanya memperbaiki kesalahan itu di hadapan Tuhan dan di hadapan teman hidupnya, nikah itu akan jadi bahagia. Ia datang, saudara-saudaraku, menjadikan segala-galanya baik. Saya lebih baik tunjukkan ayatnya, saudaraku, dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 37. Markus 7 ayat 37, tolong dibaca. Markus 7 ayat 37. Mereka takjub dan tercengang. Ya, takjub, terdengar dan tercengang. Dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Iya, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ini yang rusak, ya. Telinga yang tuli itu rusak, mulut itu yang bisu itu rusak. Bukan cuma rusak, tapi merusak. Telinga yang tuli diikuti dengan mulut yang rusak. Dia sendiri rusak dan dia merusak. Saya nanti akan jelaskan itu, tapi kita kembali sekarang di sini, saudaraku, bahwa
kesimpulan dari firman Allah supaya semuanya bahagia. Sekalipun firman Allah itu menyatakan dosa, tujuannya supaya kalau dosa diungkapkan, kita menjadi bahagia. Kalaupun datangnya sebagai teguran, kalau firman Allah itu datangnya sebagai teguran, yang banyak kali ini yang tidak disukai di dalam studi, dalam pengajaran firman Allah itu banyak teguran, menyatakan dosa, ya, menyatakan dosa, teguran dan nasihat. Itu isi dari pengajaran. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 itu isi dari pengajaran. Dan ini orang gak suka. Itu sebabnya orang gak suka pengajaran. Banyak gak suka pengajaran. Sebab apa? Sebab untuk daging tidak enak. Ditegur itu gak enak. Sekalipun kita minta ditegur, Om kalau saya ada salah jangan ragu-ragu, Om tegur saya. Coba tegur. Coba orang itu ditegur. Lihat kalau paling sedikit mukanya merah. Jadi ini saudara-saudaraku, itu banyak kali orang gak suka soal pengajaran, sebab isinya menyatakan kesalahan, isinya menegur, isinya menasihati. Tetapi buat kita yang menegur, buat Tuhan yang menegur kita, dia tampil dengan kasihnya yang namanya panjang sabar. Panjang sabar itu wujud dari kasih Allah. Panjang sabar itu salah satu arti dari kasih. 1 Korintus 13 sudah bisa baca ini. Salah satu pengertian dari kasih adalah panjang sabar. Kasih itu lemah lembut, apalagi kasih itu murah hati, kasih itu panjang sabar dan sebagainya dan sebagainya. 1 Korintus 13. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan datang dengan kasihnya. Jadi jangan salah paham terhadap firman. Inilah yang sebenar-benarnya firman Allah, yaitu membawa kita kepada kebahagiaan, perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah. Jadi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kesimpulan dari firman Allah, kebahagiaan. Ayat 10. Ayat 10. Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, Ya. janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus. Yang memiliki kesaksian Yesus. Yang memiliki kesaksian Yesus ini adalah raja-raja. Ini adalah orang yang menang. Di sini dia juga seorang mempelai wanita. Dia tahu persis kehidupan dari mempelai prianya. Baca terus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, adalah roh nubuat. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 11, kesaksian Yesus ini bisa mengalahkan setan. Itu sebabnya tadi saya katakan ini milik dari raja-raja. Setiap raja memiliki kesaksian Yesus ini. Kesaksian yang begitu berkuasa, dia mengalahkan setan. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 11, saudara catat, baca di rumah. Mari sekarang kita sudah membaca tentang penampilan Kristus dengan kenyataan dia sebagai mempelai laki-laki untuk mempelai wanitanya. Dalam ayat yang ke-8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ini harta yang pernah hilang. Harta manusia yang pernah hilang. Dalam suatu acara kebaktian nikah, saya berbicara soal ini. Ini suatu pemberian Tuhan yang diberikan oleh Tuhan hanya kepada manusia, tidak kepada binatang, tidak kepada malaikat, tidak kepada tumbuh-tumbuhan. Tuhan mengaruniakan kita nikah
Ini yang dikaruniakan oleh Tuhan. Nikah. Sebagai wujud manusia memiliki nikah, Tuhan menyaluti dengan pakaian kemuliaan. Itu yang diberikan oleh Tuhan. Itu yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tidak kepada hewan. Hewan tidak dikasih ini. Hewan tidak dikasih pakaian. Sebab hewan tidak punya nikah. Hewan tidak punya nikah. Hanya manusia punya nikah. Tapi begitu saudara-saudaraku, pemberian Tuhan ini hilang dari manusia, nikah manusia sempat dirobek oleh setan. Pakaian itu hilang sama sekali. Dan apa yang terjadi, saudara-saudaraku, apa yang terjadi adalah bahwa manusia ini menjadi sangat malu karena mereka bertelanjang. Istilah ini saya ucapkan tidak bermaksud untuk ucapan kotor, tapi memang itu istilah dalam Alkitab. Begitu manusia kehilangan nikah yang benar, saudara-saudaraku, itu manusia ini bagaikan di hadapan, bukan bagaikan, di hadapan Allah kita telanjang di hadapan Tuhan. Kita telanjang di hadapan Tuhan. Dan ini yang diusahakan oleh setan sekarang. Setan merasa berhasil kalau dia sempat mengacaukan ekonomi kita. Dia merasa berhasil. Setan merasa berhasil kalau dia sempat menggagalkan ibadah kita. Kalau sempat menggagalkan pelayanan kita, dia merasa berhasil. Tetapi dia belum puas sebelum setan mau menghancurkan nikah manusia. Sebab kalau kita hanya ekonomi kita yang rusak, masih banyak jalan lain untuk bisa menolong. Sesama kita bisa nolong, negara lain bisa nolong kalau itu ekonomi negara dan sebagainya. Kalau kita dicobai hanya karena penyakit, masih banyak cara-cara untuk bisa kita mendapatkan penyembuhan dengan obat-obat, baik obat dokter maupun tradisional, dan bahkan dengan daya tubuh sendiri masih saja kita bisa sembuh. Setan belum merasakan keberhasilannya penuh. Tetapi kalau nikah manusia sempat dihancurkan oleh setan, kalau nikah itu sempat dijamah oleh setan dan hancur, setan benar-benar berhasil. Sebab apa? Sebab ini berarti bahwa orang ini nanti tidak mendapat kesempatan dalam kesatuan yang disebut tubuh Kristus. Kalau anak Tuhan sampai terkeluar dari persekutuan tubuh Kristus lewat kehancuran nikahnya, itu setan berhasil. Masalah nikah, saudara-saudara, masalah yang paling sulit. Sebab banyak yang dirahasiakan. Kalau masalah lain kita buka-bukaan masih kita tidak terlalu keberatan. Tetapi kalau sudah menyangkut soal nikah, saudara-saudara, itu sulit sekali. Sebab manusia memang cenderung untuk bersembunyi. Begitu manusia berbuat dosa, nikahnya hilang di hadapan Tuhan. Putus hubungan dengan Tuhan. Manusia mulai lari dan bersembunyi. Lebih baik kita baca dalam kitab Kejadian. Sekalipun saudara sudah tahu cerita ini, jangan berhenti membaca. Ayat yang ke-7, Fatsal 3 ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, mata mereka terbuka dan kemudian mereka telanjang. Mereka mengambil daun pohon ara dan membuat cawat. Buat kita sekarang sudah banyak yang tidak tahu cawat.
Zaman kita sekarang sudah, apalagi anak-anak sekarang tidak tahu lagi. Saudara-saudaraku, zaman Jepang mungkin kita tahu. Zaman penjajahan Jepang 3,5 tahun, sebagian besar kita ini tidak tahu lagi itu zaman Jepang. Hanya tinggal sebagian kecil. Saudara-saudaraku, di saat itu memang soal pakaian sulit, yang namanya cawat. Tapi rasanya pada waktu itu kita belum mempunyai, tidak memakai daun untuk menjadi cawat, tidak. Masih kulit kayu, saya masih ngalami itu, kulit kayu. Kulit kayu dibuat sedemikian rupa untuk menjadi kain. Itu masih lihat, saya masih lihat, malah masih pakai zaman Jepang. Jadi begitu saudara-saudara. Ini keadaan. Apa yang hilang? Belum dibicarakan tentang nikah, tetapi bicara soal pakaian. Tidak punya pakaian. Ini berarti nikah ini pernah hilang. Nikah ini pernah hilang. Jadi jangan saudara pikir kita sekarang punya istri, punya suami, oh nikahku baik. Belum tentu. Mari kita teropongi dengan firman. Mari kita teropongi dengan firman. Saudara, sebab apa yang pernah hilang dari manusia yang sangat mahal adalah nikah manusia ini pernah hilang. Manusia pernah kehilangan nikah, sehingga begitu merosotnya nikah manusia, saudara-saudaraku, sehingga di akhir zaman ini kita lihat bahwa apa yang terjadi di dalam manusia lebih kotor dan najis daripada, saya gunakan istilah ini keras, lebih kotor dari hewan. Apa yang ada pada manusia sekarang ini lebih kotor dari hewan. Maafkan saya gunakan istilah-istilah ini. Hewan tidak ada yang lesbian, manusia lesbian. Hewan tidak ada yang homoseks, manusia homoseks. Dan banyak lagi yang tidak bisa saya harus ucapkan. Banyak lagi perbuatan permainan seks yang dilakukan oleh manusia di hari-hari ini yang sangat kotor di hadapan Tuhan. Sebab apa? Sebab manusia kehilangan nikah di hadapan Tuhan. Perhatikan, nikah itu satu-satunya. Banyak anak darah, tidak terhitung banyaknya. Gundik selir 80, permaisuri 60. Tapi merpatiku hanya satu. Nikah itu cuma satu. Ini yang sangat ideal. Nikah itu cuma satu. Tidak bisa digonta-gantikan, saudara-saudaraku. Dan kita terima nikah itu dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, hormati nikah ini. Istilah lain mengatakan, hendaklah kamu jujur terhadap nikah. Jujur terhadap nikah. Sebab kalau kehilangan yang satu ini, tidak bisa ditemukan lagi. Bisa menemukan permaisuri yang lain, sebab memang ada 60 lagi teman hidup itu. Bisa menemukan selir, masih ada 80. Bahkan kalau mau, gadis-gadis tidak terhitung banyaknya. Tetapi itu bukan nikah. Itu bukan nikah. Saya tidak mau berbantah-bantah dalam hal ini, tapi saya ingin memberitakan ini secara tegas. Bisa saja, oh menurut ini, menurut itu, ya silakan. Tapi nanti kita berada di hadapan Tuhan, kita harus bertanggung jawab pada apa yang sempat kita terima. Yang satu-satunya ini, Tuhan menciptakan seorang pria dan seorang wanita. Itu nikah. Satu-satunya. Itu sebabnya untuk seorang raja, Tuhan tidak izinkan banyak istri. Untuk kita menjadi mempelai wanita, kita satu-satunya jalan sekarang adalah menjadi satu yang disebut tubuh Kristus. Begitu Tuhan menghargai nikah. Dalam surat Efesus dikatakan, Dia hargai kita ini sebagai tubuhnya. Kita ini adalah tubuhnya.
yang nanti akan merupakan gambaran dari hubungan antara sidang jemaat dan mempelai prianya, itulah Yesus Kristus. Tolong baca Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Jadi semoga ini suatu pengertian buat kita, saudara-saudara. Suatu pengertian. Efesus 5 ayat sebelumnya. Ya, silakan. Ayat berapa itu? Ayat 30. Ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Kita anggota tubuhnya. Kita ini adalah anggota tubuhnya. Anggota tubuh, satu tubuh banyak anggota. Saudara-saudaraku. Baca terus. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, Iya. sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Rahasia ini besar. Ini merupakan rahasia besar. Ada dua rahasia besar dalam Alkitab. Banyak rahasia dalam Alkitab, tapi dua yang besar. Ini yang paling, yang salah satunya, dan ini yang terutama, yaitu bahwa rahasia ini besar. Apa itu? Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, hubungan Kristus dan jemaat. Ini rahasia besar. Ini rahasia besar. Dan kalau kita bisa menjawab, kita bisa melihat, kita bisa membuka rahasia besar ini, saudara-saudara, itu suatu kebahagiaan. Rahasia ini besar. Rahasia nikah, hubungan antara Kristus dan sidang jemaat, hubungan antara suami dan istri. Ini suatu hal yang luar biasa, saudara-saudaraku. Jadi kalau bicara tentang nikah sampai pada kitab Wahyu, ini bicara tentang pakaian. Bicara soal nikah, bicara soal pakaian. Kalau nikah tanpa pakaian, itu sama dengan, maafkan saudaraku, dengan hewan-hewan. Hewan tidak punya pakaian. Manusia dikasih pakaian. Di manusia melemparkan pakaian, kemudian mengganti dengan cawat. Mari kita kembali dalam kitab Kejadian pasal 3. Betapa jauhnya manusia. Mari kita baca ayat 8. Tadi ayat yang ke-7, sekarang ayat yang ke-8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Ya, bunyi langkah. Bunyi langkah. Terus? Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Iya. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Iya. Manusia rusak. Telinganya rusak. Mendengar bunyi langkah. Tidak mengikuti langkah itu. Malah jauh. Malah jauh. Rusak. Manusia ini rusak. Saudara-saudaraku, pendengarannya rusak. Bunyi langkah Tuhan sekarang dalam bentuk firman. Saya selalu mengistilahkan di hari-hari ini, derap dari firman. Derapnya dari firman yang harus kita ikuti. Tapi manusia tidak ikut derapnya firman, tetapi mengikut derapnya sendiri. Bukti manusia sedang rusak seperti Adam dan Hawa. Lari menyembunyikan diri di antara pohon-pepohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Iya, ini terhilang. Telanjang artinya pakaianku hilang, nikahku hilang. Jangan kita berbuat keliru dalam hal ini. Tapi marilah kita mau sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, di hari-hari ini Tuhan datang untuk memakaikan kita pakaian. Dalam ayat yang ke 21, ayat 20 dulu.
Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, Iya. sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, ini rahasia pertama. Rahasia besar yang pertama. Rahasia besar yang pertama itu berbicara tentang pakaian kulit binatang. Ini namanya rahasia keselamatan. Ini namanya rahasia keselamatan. Dalam surat Efesus pasal 1, surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 kalau saya tidak salah, coba. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Iya, firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Injil tentang keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimenteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, ini rahasia besar yang pertama. Pakaian kulit binatang. Pakaian kulit binatang. Injil tentang keselamatan. Injil tentang keselamatan. 1 Timotius 3 ayat 15, 15 dan 16. 1 Timotius pasal 3 ayat 15 dan 16. Baca. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, Iya. yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Terus Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. ya, rahasia ibadah, rahasia keselamatan. Besarlah, sesungguhnya besarlah rahasia ibadah. Ini rahasia keselamatan. Terus Dia yang telah menyatakan manusia menjadi anak domba yang disembeli, yang menjadi dan kulitnya menjadi pakaian dari kita. Ini rahasia besar. Terima kasih. Ini rahasia besar. Ini rahasia pertama yang besar. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 21. Rahasia ibadah. Untuk menerima keselamatan kita dipakaikan dengan pakaian dari Allah. Kulit binatang. Terjadi pengorbanan. Pasca ini nanti terjadi pengorbanan dari anak Allah, anak domba Allah, untuk menyalut kita, untuk membenarkan kita, supaya kita bersalut, agar hidup kita ini bukannya kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Puji Tuhan, ini rahasia pertama. Tuhan berikan. Manusia mengabaikan firman. Nomor 1, waktu mendengar firman malah ketakutan, lari. Matanya tidak, telinganya tidak mendengar derap dari firman. Saudara-saudaraku, sehingga pengikutannya kepada Tuhan banyak salah. Apa yang ditinggalkan oleh Tuhan buat sidang jemaat merupakan warisan yang perlu diperhatikan. Itu ditinggalkan oleh manusia. Tuhan meninggalkan kita tentang derap, bekas derap langka. Itulah jejaknya. Itu yang diwariskan untuk sidang jemaat, supaya kita berjalan menurut derap langka ini. Tolong baca 1 Petrus pasal 2 ayat 19. 1 Petrus pasal 2 mungkin mulai ayat 20. Satu Petrus pasal 2 ayat 21. sebab untuk itulah kamu dipanggil, Iya. karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, Iya. dan telah meninggalkan teladan Iya, bagimu, meninggalkan teladan bagimu. supaya kamu mengikuti jejaknya. Iya, mengikuti derap langkah ini.
Jejak itu bekas derap langkah firman. Itu yang harus kita ikuti. Saudara-saudaraku, puji Tuhan. Ini warisan yang banyak ditinggalkan. Ini sama seperti ini, saudaraku. Mendengar derap langkah, mendengar suara panggilan, tapi malah manusia lari tinggalkan Tuhan. Membuat jalan sendiri. Ini kehancuran manusia. Sebab manusia membuat jalannya sendiri. Dalam banyak nasihat yang saya berikan kepada sidang jemaat yang masuk dalam percobaan, apalagi terjepit dengan percobaan, selalu saya nasihatkan, dan nasihat ini harusnya sudah menjadi nasihat umum nomor 1 dalam keadaan semacam itu. Jangan putus asa, itu nomor 1. Jangan putus asa. Dalam keadaan terjepit jangan putus asa. Nasihat yang kedua, jangan membuat jalan sendiri. Biasanya kalau kita sudah putus asa, membuat jalan sendiri. Dan itu suatu kekeliruan besar. Nasihat yang ketiga, ikutilah suara firman. Itu sebabnya jangan lari dari kebaktian. Kalau saudara tidak masuk kebaktian, mau dengar firman apa? Paling-paling saudara dengar nasihat orang-orang yang jangankan mengerti kebenaran, saudara-saudaraku, mendengar kebenaran pun tidak. Sehingga nasihat-nasihat banyak yang mengecewakan. Sebab itu mari saudara perhatikan di sini bahwa Tuhan datang ini mau menjadikan semuanya baik. Adam dan Hawa salah pengertian tentang Allah. Dia pikir aku sudah telanjang, aku sudah melanggar firman. Tuhan datang, Tuhan akan langsung menghukum. Tuhan datang di Taman Eden bukan membawa persoalan. Dengar baik-baik. Kejadian pasal 3 ini kalau saudara baca sungguh-sungguh, dalam saat manusia punya masalah besar. Punya masalah besar. Saya sudah selalu katakan, kalau manusia itu sampai tidak berpakaian, itu artinya memang sudah berada dalam keadaan yang sangat celaka. Biar miskin, asal jangan sampai telanjang, masih bagus. Biar apa saja, asal jangan sampai tidak berpakaian, itu masih bagus. Tapi kalau manusia sudah sampai dalam keadaan tidak berpakaian, itu berarti sudah di dasar penderitaan. Tuhan datang sampai di bumi yang paling bawah, sampai menemui manusia yang tidak berpakaian ini. Dengarkan baik-baik, jangan salah paham. Tuhan datang tidak untuk membawa atau menambah masalah. Jangan salah paham. Kalau kita berada dalam masalah, datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mau menambah masalah kita. Tuhan datang untuk menyelesaikan masalah. Saudara percaya? Itu Tuhan. Coba lihat Tuhan, dia menyelesaikan masalah di sini. Dia tidak datang untuk menambah masalah. Tuhan datang menyelesaikan. Dia menjadikan segala-galanya baik. Segala-galanya baik. Manusia kehilangan, saudara-saudara. Di sini kita lihat dunia ini rusak. Di saat sampai manusia tidak berpakaian ini, bersama dengan itu dunia ini kena kutuk, dunia ini rusak. Dua kali bumi ini rusak. 2 kali manusia merusakkan bumi. 2 kali. Yang pertama ini. Yang pertama kali ini. Yang pertama kali karena manusia melanggar
melanggar peraturan, melanggar firman Allah, bumi ini rusak. Saudara-saudaraku, pada waktu itu manusia kehilangan kebebasan. Ini kesalahan manusia sekarang ini. Dia pikir kalau melanggar, kalau ada undang-undang, kalau ada peraturan, ini kebebasan dikekang. Keliru. Undang-undang bukan membatasi kebebasan, tapi undang-undang menjamin kebebasan. Ini kekeliruan manusia pertama di sini. Adam dan Hawa. Tuhan kasih peraturan. Kamu boleh makan buah pohon di taman ini dengan bebas. Itu undang-undang disertai dengan kebebasan kok. Tetapi manusia merasa bahwa undang-undang itu merampas kebebasan. Itu keliru sekali. Sehingga manusia coba melanggar undang-undang. Dia pikir melanggar undang-undang akan bebas, merdeka, bebas. Nyatanya manusia justru menderita sampai di dalam batin manusia. Jangan salah, sudah. Kesalahan manusia pertama di sini. Sebab manusia meninggalkan undang-undang, melanggar kebebasan. Undang-undang bukan melanggar kebebasan. Undang-undang menjamin kebebasan. Jangan salah, saudara-saudaraku. Coba kita baca itu ayat yang ke Fatsal 2 ayat 16. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya, memberi undang-undang, memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Iya, dengan ini yang dihilangkan manusia. Bebasnya manusia di dalam undang-undang itu dihilangkan oleh manusia. Baca Fatsal 3 ayat yang ke 2. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Boleh kami makan. Tidak ada lagi bebasnya, ya? Tidak ada lagi bebasnya. Tidak ada bebasnya. Terus ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Iya, soal raba ini soal telunjuk, ya. Raba tentu rasanya tidak diraba begini. Kalau ini buah tidak diraba begini, ya diraba pakai. Ini yang paling sensitif. Ini telunjuk. Itu jari Allah yang pernah menulis hukum-hukum Allah di dalam 2 log batu. Dalam 2 Korintus Fatsal 3, jari Allah dan kebebasan itu bicara tentang Roh El Kudus. Puji Tuhan. Jadi ini pertama kali manusia merusak bumi. Akibatnya manusia telanjang. Akibatnya manusia telanjang. Tuhan datang dengan berita keselamatan. Begitu baik. Tuhan Allah ini baik adanya. Tuhan menciptakan manusia. Yang kedua kali. Jadi pertama kali bumi dirusakkan oleh manusia sebab melanggar undang-undang, menghilangkan kebebasan. Menghilangkan kebebasan. Manusia itu menghilangkan kebebasan sendiri, melanggar undang. Setiap orang yang melanggar undang-undang, dia menghilangkan kebebasannya dan mengacaukan kebebasan orang lain. Itu mesti diingat itu. Bumi rusak karena ini. Ini yang pertama. Yang kedua kali, Kejadian Fatsal 9. Kejadian Fatsal yang ke-9. Kitab Kejadian Fatsal yang ke-9. Semoga apa yang saya sampaikan ini
Jangan terlalu sulit untuk saudara bisa ikuti. Kita baca pasal 9 ayat 1. Ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ya, terus. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, yang akan menjadi makananmu, aku akan memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Iya, janganlah kamu makan. Terima kasih. Jadi bumi yang rusak ini, dalam pasal 3 tadi, bumi yang rusak sampai memuncak rusaknya dalam nikah manusia. Pasal 6 kitab Kejadian, bumi itu ditenggelamkan dalam laut. Semua daging itu mati, ditenggelamkan dalam air yang kita kenal dengan air bah. Dengan air bah. Ini jauh lebih dari La Nina. Orang sudah mulai takut-takut La Nina, tapi La Nina itu tidak akan mencapai seperti air bah zaman Nuh, sebab Tuhan janji tidak akan menghukum lagi manusia semacam itu. Tetapi dalam pasal 9 ini kita lihat janji Tuhan dibaharui. Apa yang kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 4 itu janji yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu dibaharui oleh Tuhan. Malah soal makanan ditambah oleh Tuhan. Kalau di Taman Eden hanya buah-buah yang kamu boleh makan. Tapi di sini saudara-saudaraku ditambah oleh Tuhan, sayur-sayuran boleh dimakan. Dalam ayat yang ke-3, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau boleh dimakan, tumbuh-tumbuhan hijau. Malah dalam ayat 4, daging pun boleh dimakan, hanya jangan darahnya, jangan makan darah. Jadi sebetulnya Tuhan kasih lagi, manusia ini tambah bebas. Manusia ini tambah bebas. Manusia ini tambah bebas, saudara-saudaraku. Sebab dia mau arahkan kita kepada suatu kehidupan yang sesungguhnya. Sekarang ayat 18, pasal 9 ayat. Ini kedua kali manusia merusak. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang 3 inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Ya, jadi bagaimanapun penghukuman, Tuhan tetap memelihara nikah. Di dalam Bahtera itu yang ada semua nikah. 4 orang ini semua dalam nikahnya. Nuh dengan istrinya, Ham dengan istrinya, Yafet dengan istrinya, Sem dengan istrinya. Semua binatang-binatang juga berpasang-pasangan. Ini bicara tentang nikah. Begitu Tuhan memperhatikan nikah manusia ini. Ayat selanjutnya, Nuh menjadi petani. iya, Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. iya, ia mula-mula membuat kebun anggur. Terus Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. ini kedua kali. Kedua kali disebutkan istilah telanjang. Kedua kali di sini. Jadi rusak untuk kedua kalinya. Rusak untuk kedua kalinya. Zaman Nuh, kebebasan itu dikembalikan oleh Tuhan kepada manusia. Kebebasan yang sudah diinjak-injak oleh manusia dikembalikan oleh Tuhan. Waktu Nuh keluar dari Bahtera, Nuh bebas untuk menguasai dunia ini. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4 tadi, itu kebebasan dikembalikan oleh Tuhan kepada manusia, saudara-saudaraku. Tapi kita lihat apa yang terjadi di sini. Nuh memang menggunakan kebebasannya. Dia bebas mau jadi apa saja. Dia bisa jadi nelayan pada waktu itu.
bisa jadi nelayan. Nuh bisa jadi nelayan. Nuh bisa jadi apa saja, saudara-saudaraku. Kalau jadi pedagang mungkin agak sulit, sebab mungkin waktu itu hanya 4 orang, tidak ada pasarnya nanti. Tetapi dia pilih jadi petani. Boleh jadi petani. Jadi petani pun dikasih kebebasan. Memang bebas. Mau jadi apa boleh. Mau jadi, oh aku jadi petani, boleh. Mau jadi petani apa? Boleh jadi petani apel, boleh. Mau jadi petani apa aja. Gandum boleh. Tapi dia pilih jadi petani anggur. Ini pun boleh. Ini pun boleh. Tuhan bebaskan. Dia menanam, dia membuka ladang, dan dia tanam penuh dengan anggur. Pada musim buah, dia pun masih mendapatkan kebebasan. Sebagai seorang petani, dia bebas untuk menikmati buah tanamannya. Kita bebas, saudara-saudaraku. Bebas. Apa yang saudara tanam? Mau tanam apa? Saudara tanam apa? Sebagai mempelai wanita, kita mengarah nanti kepada kehidupan yang akan dimuliakan Tuhan. Mau tanam apa? Wanita yang ada di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 tadi, wanita yang menanam, bukan perbuatan yang tidak baik, tapi dia menanam perbuatan baik. Dia menanam, dia bebas. Mau berbuat jahat, mau berbuat baik silakan. Tetapi wanita yang disebut menjadi mempelai wanita itu, dia menanam perbuatan kebajikan buat orang-orang kudus. Itu tanaman. Itu yang ditanam oleh mempelai wanita. Akhirnya dia menuai hasil dari perbuatannya, yaitu dia dipakaikan dengan pakaian lenan halus. Apa yang saudara lakukan sekarang? Bagaikan menanam sesuatu di ladang. Mau nanam apa? Nuh dia nanam anggur. Dalam kitab Wahyu, tanaman ini dituai untuk diperas, untuk kemudian mengalir darah setinggi kang di mulut kuda. Ini penghukuman atas anggur. Itu yang ditanam oleh Nuh, saudara. Dia menanam itu. Dia minum anggur itu. Kemudian dikatakan dia mabuk. Perhatikan, dikatakan kembali seperti Adam dan Hawa, kembali telanjang. Untuk kedua kali manusia telanjang. Dan saat itu manusia benar-benar meninggalkan Tuhan. Dicerai-beraikan. Mulai dari saat ini, Kejadian pasal 11, manusia diceraikan oleh Allah. Saudara-saudara, begitu lama manusia terpisah dari Tuhan, sampai nanti pasal 12 baru Tuhan membentuk manusia kembali, bangsa Allah. Saya tidak akan sejauh itu bicara. Saya cuma mau bicara soal ini. Apa yang dilakukan oleh manusia Nuh ini? Dia menyalahgunakan kebebasan. Efesus pasal 5. Ini dalam suasana mempelai. Efesus pasal 5. Saudara lihat di sana Rasul Paulus menasihati. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hekal. Maafkan, terlalu ada hal yang dilewati. Ayat 12. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ya. 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak,
sebab semua yang nampak adalah terang. Ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Perhatikan dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Ya. Janganlah seperti orang bebal. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan Ada kebebasan. Tetapi di dalam kebebasan itu untuk mengerti kehendak Allah. Jangan menyalahgunakan kebebasan seperti Nuh ini. Kalau Adam dia melanggar undang-undang, menghapuskan kebebasan. Tetapi Nuh ini menyalahgunakan kebebasan. Dia tidak mau mengerti kehendak Allah di dalam kebebasan hidup yang Tuhan berikan kepada kita sekarang ini. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ini yang perlu dalam pelayanan kita, mengerti kehendak Allah dalam pelayanan itu. Dalam ibadah kita, mengerti kehendak Allah dalam ibadah itu. Surat Roma pasal 8. Taruh tanda pada surat Efesus pasal 5 ini. Roma pasal yang ke-8. Roma 8. Ayat yang ke-28. kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, terus yaitu bagi mereka yang terpanggil. ya, bagi mereka yang dipanggil, yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah. sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rencana Allah. Ini yang harus kita mengerti. Kita dipanggil oleh Tuhan, bebas mau jadi apa. Tetapi di dalam panggilan ini harus tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Jangan sama, oh ini sama pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhan menghendaki engkau di mana? Oh ini juga pekerjaan Tuhan, ini juga pekerjaan Tuhan. Tapi tiap panggilan Tuhan itu ada rencana Allah di dalamnya. Tiap ibadah itu ada rencana Allah, ada kehendak Allah di dalamnya. Ini harus kita bisa mendengar firman, mendengar derap firman Allah, supaya kita tahu arah, supaya kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Jangan salah dalam mendengar. Ada mendengar suara Allah, mendengar suara panggilan, tetapi tidak mengerti rencana Allah dalam panggilan itu, tidak mengerti kehendak Allah dalam panggilan itu. Dia lari tinggalkan Tuhan. Dia tidak mau mengaku kekurangan kesalahannya. Mengapa? Sebab dia tidak tahu kehendak Allah. Tadi saya sudah katakan, di dalam suasana apapun juga, di dalam keadaan apapun kita berada, kalau Tuhan datang kepada kita dengan firman-Nya, Dia datang tidak menambah masalah, tetapi Dia datang untuk menyelesaikan masalah. Itu rencana Allah, itu kehendak Allah pada kita. Harus kita mengerti ini, rencana Allah, rencana dan kehendak Allah, apa yang ada di dalam setiap kejadian. Ini yang perlu kita nomor satu pelajari. Jangan bodoh, tapi jadi orang arif dalam keadaan ini. Nuh tidak mengerti soal itu. Dia menyalahgunakan
kebebasan yang ada pada dia. Kembali dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Iya, jangan mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Roh yang pernah ditinggalkan oleh Adam dan Hawa. Roh itu kebebasan. Di mana ada roh, di situ ada kebebasan atau kemerdekaan. Tolong baca itu 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, di situ ada kebebasan. Bebas. Terjemahan lama, kalau saya tidak salah disebutkan kebebasan. Dua Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Adapun Tuhan itu roh, dan barang di mana ada roh Tuhan, disitulah kebebasan. Kebebasan ini yang dihapus oleh Adam dan Hawa. Mendengar firman. Buah-buah itu bicara firman yang boleh kita makan dengan bebas. Aturan dan larangan, perintah dan larangan, itu firman Allah. Itu sebetulnya mengandung kebebasan, menjamin kebebasan kita. Kalau kita menggunakan dengan roh Tuhan, itu sebabnya kalau mendengar firman Allah, peliharakan urapan Tuhan. Peliharakan urapan yang sudah kita mohon sejak doa pembukaan, mohon supaya urapan Tuhan ada. Hargai urapan itu dengan sikap yang betul, nyanyi yang betul, pasti saudara merasakan urapan. Saudara tidak mungkin merasa urapan dalam menyanyi kalau saudara nyanyi tidak sungguh-sungguh. Saudara tidak bisa merasakan urapan dalam pemberitaan firman Allah kalau saudara tidak mau konsentrasi dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus membantu saudara, membantu kekurangan, membantu kelemahan. Kita merasakan urapan, dan dalam mendengarkan firman Allah kita merasa kuasa Allah itu membebaskan kita. Dan ini yang dihapus oleh Adam dan Hawa. Sekarang Nuh, dia bukan hanya menghapus tetapi menyalahgunakan kebebasan itu, sempat dikembalikan oleh Tuhan. Di akhir hari ini Roh Kudus sempat dikembalikan oleh Tuhan di dalam gereja Tuhan. Sempat dikembalikan oleh Tuhan. Gereja zaman pertengahan, abad-abad pertengahan. Saudara, suku gereja Tuhan hari-hari ini Roh Kudus kembali dalam gereja Tuhan. Jangan menyalahgunakan kebebasan ini. Menyalahgunakan kebebasan itu kerusakan dunia untuk kedua kali nanti. Sampai nanti dunia ini akan dihukum untuk kedua kalinya. Bukan dengan air, tetapi dengan api. Sebab manusia sudah menyalahgunakan kebebasan. 2 Petrus pasal berapa? Pasal 1. Coba kita baca. Ya. Pasal 3. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ya. Maafkan. 2 Petrus pasal yang pasal 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal yang kedua. Ini menjelang kedatangan Tuhan, saudaraku. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 15. Perhatikan. Jadi supaya kita tahu kehendak Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke
15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus Ya. di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Iya. Terus Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 2. 1 Petrus 1 Petrus 2 ayat ayat 15. salah. Salah. Ulang. Ya. 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, Inilah kehendak Allah. supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang Ya. bodoh. Jadi di hari-hari ini berbuat baik. Mempelai wanita itu berbuat baik. Berbuat baik itu kebajikan. Berbuat baik. Terus Hiduplah sebagai orang merdeka, hiduplah sebagai orang merdeka. dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu Iya. untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Iya, terima kasih. Jadi di hari-hari ini gereja Tuhan berada di masa kemerdekaan. Undang-undang di dunia ini, di bumi ini menghapuskan segala bentuk penjajahan. Itu undang-undang pemerintah. Di bumi ini raja, disebutkan ini raja. Tapi firman Allah menggunakan, memberikan kita kemerdekaan sama seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh. Salahnya apa? Di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan, kita salah menggunakan kemerdekaan. Salah menggunakan kemerdekaan sebab hanya untuk memuaskan segala keinginan daging ini. Sebab itu biarlah kita menjaga kehidupan kita sendiri. Dalam Wahyu pasal 19, wanita, mempelai wanita disiapkan, ayat 8 disiapkan kembali, ayat 8, pasal 8, Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Iya, terus Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. iya, perbuatan benar dari orang kudus, menggunakan kebebasan dengan tepat untuk memandang kepada Kristus. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Bebas apa? Bebas apa? Jangan menyalahgunakan kebebasan. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Jadi jangan menyalahgunakan kebebasan. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan. Iya, ada kebebasan atau kemerdekaan. 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Iya, memandang kemuliaan. Kita semua memandang kemuliaan Allah. Terus Dengan muka yang tidak berselubung. dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang Iya. adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan wujudnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, terima kasih. Ini menggunakan kemerdekaan untuk bisa memandang Tuhan. Sekarang bagaimana kita bisa memandang Tuhan? Di dalam firman Allah. Kita bisa memandang Tuhan dalam pemberitaan firman. Ini saya selalu merasa berbeban dan bertanggung jawab dalam hal pemberitaan firman. Saya merindukan supaya dalam pemberitaan firman Kristus ditampilkan, dapat dilihat. Nyanyian barisan penyanyi tadi, huruf kor dan sangkor sudah menyanyikan bagaimana kita bisa memandang Dia di atas kayu salib, bahkan nanti sampai Ia datang kembali. Sekarang kita terus memandang Dia. Dari rahasia pertama kita memandang Dia, Yesus yang datang dengan pakaian, memberikan kita pakaian kulit domba.
kulit binatang. Kita memandang dia dalam pemberitaan, dalam 8 langkah firman, dari pakaian kulit domba, kulit binatang. Kita lihat, kita ikut terus sampai kita bisa memandang dia dalam kedatangan yang kedua kali sebagai mempelai laki-laki untuk memakaikan kita pakaian. Kali ini bukan kulit lagi, tapi pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan. Ini kemuliaan. Ini rahasia yang kedua, rahasia yang besar. Mempelai wanita. Gereja Tuhan ditampilkan dalam kemuliaan mempelai. Ini rahasia besar yang kedua. 2 rahasia besar dalam Alkitab. Rahasia keselamatan, ini yang pertama, dengan Injil keselamatan, Efesus 1 ayat 13. Rahasia nikah antara anak domba Allah dengan gerejanya. Ini rahasia yang kedua, rahasia besar yang kedua. Hubungan antara Kristus dan sidang jemaat. Mempunyai pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan. Perbuatan baik, perbuatan yang mengerti kehendak Allah. Ini perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan yang mengerti kehendak Allah. Itu perbuatan baik. Setiap kali kita disalut oleh Tuhan, setiap kali sampai nanti waktu Yesus datang, kita lihat pakaian itu pakaian kebajikan, perbuatan-perbuatan baik. Dari cara kita berkorban, ya, dari cara kita berkorban harta benda, ini yang paling kecil. Dari cara kita berkorban harta benda yang paling, ini korban yang paling kecil. Jangan kita pikir aku sudah kasih sekian banyak. Dari sekian banyak kita kasihkan itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari sebagian kecil yang kita miliki. Saudara-saudaraku, kita belum seperti seorang wanita janda yang miskin, yang menyerahkan seluruh kehidupannya. Saudara-saudaraku, dibanding dengan apa yang kita terima, kita baru mempersembahkan atau memang belum mempersembahkan. Tuhan periksa dari perkara yang paling kecil ini sampai pada doa penyembahan kita, sampai pada penyerahan diri kepada Tuhan. Itu ditelusuri oleh Tuhan, disenter oleh Tuhan dengan sinar kemuliaannya. Semakin benar perbuatan orang kudus itu, semakin berkilau, semakin kita disinari oleh Tuhan dengan sinarnya, kita semakin bersinar sampai pada waktunya dalam 2 Korintus pasal yang keempat tadi, dalam 2 Korintus 3 ayat 18, masuk 2 Korintus 4, kita masuk dalam Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah wujud Allah. Seperti sinar itu yang kita terima, saudara-saudara. Seperti sinar itu. Jadi coba perhatikan, dari kita memberikan apa saja kolekte kita, bagaimana kita mempersembahkan persembahan itu. Seringkali kita secara rutin biasa saja, atau kita dikasih kebebasan, kita dikasih kebebasan oleh Tuhan, tetapi sebenarnya kita sedang mau dipakaikan oleh Tuhan. Dari perbuatan kecil itu, soal kolekte aja, kita dipakaikan oleh Tuhan. Kita sedang dipakaikan oleh Tuhan. Lebih baik saya tunjuk ayatnya, saudaraku. Saya lihat saudara memandang saya agak serem. Saya pikir jangan-jangan saudara pikir ini saya minta kolekte ini. 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal 9. Saudara lihat, dalam hal kita memberi, itu sebenarnya kita sedang dipakaikan oleh Tuhan. Pakaian kemuliaan. Kita memberi harta yang sedikit itu, kita dipakaikan oleh Tuhan.
pakaian kemuliaan. Coba baca mulai ayat 6. Camkanlah ini. Ya. Orang yang menabur sedikit Ya. akan menuai sedikit juga. Ya. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Iya, ini juga berarti kalau tidak menabur ya tidak menuai. Kalau tidak menabur tidak menuai. Baca ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan Iya, hatinya. memberi menurut kerelaan hatinya. Masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Terus Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. jangan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Iya, terus. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Iya. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Iya, ini kebajikan itu yang disebut di dalam Wahyu 19 tadi ayat 8. Itu pakaian. Ini perbuatan baik atau kebajikan. Perbuatan baik dari orang-orang kudus atau kebajikan, ya. Itu yang kita terima dalam hal kita memberi, kita menerima pakaian lenan halus. Kalau kita memberi dengan saudara-saudaraku dengan hati yang tulus, yang ikhlas, bukan dengan terpaksa. Ayat yang ke-8 tadi dalam terjemahan lama, 2 Korintus pasal 3 ayat pasal 9 dalam terjemahan bahasa Indonesia lama disebutkan demikian. Sebagaimana bahwa ia ada ayat 8. Maka Allah berkuasa mencurahkan segala anugerahnya berlimpah-limpah ke atas kamu, supaya kamu dengan senantiasa ada berkecukupan di dalam segala sesuatu dan boleh melimpah di dalam berbagai-bagai kebajikan. Puji Tuhan. Jadi ini saudara-saudaraku, dalam hal kita memberi itu, dalam hal kita memberi, kita menerima pakaian, bukan ditelanjangi, tetapi kita dipakaikan, kita disiapkan. Kalau perpuluhan itu belum memberi, itu mengembalikan milik Tuhan, belum memberi itu saudara-saudaraku. Dan kalau kita tidak melakukan itu, kita dimurkai oleh Tuhan. Di sini ada kebebasan. Mau memberi boleh, mau tidak memberi boleh. Sedikit ya, nuainya sedikit, banyak menuainya banyak. Saudara-saudaraku. Dan nanti akan dilihat bahwa mempelai wanita itu sudah sempurna dalam berpakaian. Ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, Ya, pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tidak terkatakan itu. Ya, ini pakaian mempelai. Ini permulaan kita memiliki pakaian mempelai. Sebab itu saudaraku, mari kita mau mempersiapkan diri kita di hari-hari. Kesempatan-kesempatan melayani Tuhan. Kesempatan untuk kita sebetulnya bukan memberi, tapi menerima pakaian yang pernah hilang di Taman Eden. Manusia kehilangan pakaian ini. Saudara-saudaraku, kehilangan nikah. Kita mau dikembalikan oleh Tuhan
dengan lebih dahulu menerima pakaian ini untuk kemudian kita masuk dalam nikah antara anak domba Allah dan mempelai wanitanya, itulah gereja Tuhan. Semoga urutan-urutan ini menjadi jelas dalam kita. Ini pakaian, ini Fatsal 19, menerima Yesus yang datang kedua kali sebagai mempelai laki-laki. Saudara-saudaraku, bahagian ini akan kita beritakan di saat suasana Paskah mulai tanggal 2 yang akan datang. Saudara-saudaraku, perhatikan baik-baik, dan Tuhan kiranya tetap memberkati kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Terimalah dia yang akan datang. Dia sebagai anak domba yang dalam kitab Kejadian pasal 3 sekalipun tidak disebutkan, tapi dialah anak domba yang telah disembelih, kulitnya diambil untuk menutup ketelanjangan manusia. Dia itu juga yang akan datang. Dia itu juga yang akan datang untuk menyaluti manusia sebagai anak domba, untuk menyaluti manusia dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Dengan perbuatan-perbuatan ini, semua ini ada ayat-ayatnya, saudaraku. Dia akan datang dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Tuhan kiranya tetap menolong kita sekalian di dalam segala hal. Puji Tuhan. Saya sudah menyampaikan untuk saudara-saudara, untuk kita sekalian. Sekarang semoga Tuhan memberikan kita ya. Kita bersama-sama berdiri, kita melakukan nyanyian 270. Mari kita menyanyikan nyanyian ini, masing-masing berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ada kesempatan untuk kita menerima pakaian yang berkilau-kilauan, pakaian lenan putih yang berkilau-kilauan. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan sungguh-sungguh berkaryalah. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah
Jamalah tiap hari, ubahlah kami jadi baru. Kur, kita angkat tangan kita serta mohon. Semesraya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan berikan dirimu dibentuk kembali oleh Tuhan. Kehidupan yang sempat rusak, haleluya, jadikan kami sama seperti dengan ukur. Haleluya. Jika ada saudara yang ingin menyembah Allah, lanjutkan kor ini dengan menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Tuhan masih membebaskan kita untuk bisa masuk dalam kesatuan tubuhnya. Haleluya, 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 haleluya. Sembahlah Allah dengan roh dan dalam kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah datang dan bersabda dalam kami. Sebab Engkau mengetahui keadaan kami, Engkau menyatakan kesalahan kami, Engkau menegur kami, Engkau menasihati kami. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan perintah-Mu dan menggunakan kebebasan yang ada dalam firman-Mu untuk berbuat baik, untuk melakukan kebajikan, dan kami dipakaikan oleh Dikau dengan pakaian kemuliaan, tidak ditelanjangi seperti zaman Adam dan zaman Nuh, tapi Engkau kiranya akan memakaikan sidang jemaat-Mu dengan lenan halus yang berkilau-kilauan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara